kajian Safinatun Najah, kajian fikih karya Al-Alamah Asy-Syaikh Salim Ibn Abdullah Ibn Sumir. Berasal dari pengarang kitab Safinatun Najah ini berasal dari Yaman, Hadramaut, dikubur di Jakarta, di Betawi. Asalnya dari Hadramaut, dikubur di Betawi. Yang mensyarahkan ini, ya banyak yang mensyarahkan kitab ini. Di antaranya Imam Nawawi Bantani, Al-Bantani itu ya. Judulnya Kasyifatus Syaja' fi Syarah Safinatun Najah. Ada kitabnya. Yang mensyarahkan kitab ini lahirnya di Banten, dikuburnya di Mekah. Ya. Kebalik ya. Yang menulis kitab ini lahirnya di Yaman sana, dikuburnya di Jakarta. Yang mensyarahkan lahirnya di Jakarta, di Banten, dikuburnya di Mekah. Kita lanjutkan. Kita sudah banyak membahas di kitab ini sampai sekarang kita masih di syarat. Masih di syarat sahnya sholat ya. Ya, kita membahas di pertemuan yang lalu setiap orang yang mau melakukan sholat ada syarat-syarat wajib, ada syarat-syarat sah. Syarat-syarat wajib sholat ketika seseorang belum memenuhi syarat-syarat wajib, maka belum diwajibkan bagi dia itu sholat. Tidak diwajibkan bagi dia itu sholat. Sedangkan syarat-syarat sah sholat kalau tidak dipenuhi maka tidak sah sholat seseorang. Yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, Thaharatul Hadatsain. Orang yang mau melakukan sholat, pertama syarat sahnya dia harus suci dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil, hadas besar sudah pernah kita bahas, nanti akan dibahas lagi. Kemudian yang kedua, at-taharah anil najasah fit thawb wal badan wal makan. Syarat sah yang kedua adalah suci dari najis pada pakaian yang dia kenakan, pada badan orang yang mengerjakan sholat, dan pada tempat yang digunakan untuk sholat. Pakaian itu apa? Sudah saya bahas di pertemuan yang lalu. Yang dimaksud pakaian di sini adalah segala sesuatu yang kita pikul pada waktu sholat. Segala sesuatu yang kita pikul pada waktu sholat, maka dia disebut pakaian. Jika di sesuatu yang kita pikul itu terdapat najis, maka tidak sah sholat kita. Apa najis? Kita sudah pernah bahas di pertemuan yang lalu. Najis itu ada mukhaffafah, ada mughalladhah, ada mutawasithah. Nanti ditilik, ada rekamannya di Muara Cinta, yang belum mengikuti bisa diikuti di pertemuan yang lalu, bisa dicari urut-urutannya ada nanti. Apa itu najis? Karena kita harus paham. Kalau kita tidak paham najis, kita tidak tahu yang nempel di apa yang kita angkut di sholat ini najis atau bukan. Jangan-jangan nanti kita anggap najis padahal itu bukan najis. Kita batalkan sholat tanpa alasan juga tidak diperbolehkan. Jangan-jangan kita anggap itu suci padahal itu najis, sehingga menjadikan sholat kita tidak sah. Ini pentingnya ilmu. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, dalam bab ilmu, orang kalau tidak berilmu itu berbahaya. Walaupun dia punya semangat dalam beribadah, tapi kalau dia tidak belajar, tidak berilmu, bahaya. Nanti bisa-bisa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak, tidak diterima. Penting belajar itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan. Ilmu apa yang wajib? Ya ilmu syariat ini. Nah, karena ini ilmu yang harus kita ketahui, sebab ini berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada yang saya ceritakan tadi, Habib Abdullah bin Al-Haddad mengutip satu kisah, ada 2 orang sahabat pada waktu kecil. Kemudian ketika sudah mulai menginjak dewasa, keduanya berpisah. Yang satu pergi menuntut ilmu dengan seorang ulama di masanya. Yang satu lagi pergi beribadah. Akhirnya mereka berpisah sampai kurun waktu yang sangat lama, sampai bertahun-tahun. Pulang penuntut ilmu tadi ke kampungnya. Dia sudah rindu dengan temannya yang dulu dia main waktu kecil. Sampai di kampung halamannya, dia menanyakan, mana teman saya dulu yang sering bermain dengan saya. Kata orang-orang di kampung itu, oh teman kamu, mulai kamu pergi beberapa belas tahun yang lalu menuntut ilmu, teman kamu sudah tidak di kampung sini lagi. Di mana dia? Dia naik ke gunung beribadah di sana. Sudah belasan tahun tidak turun gunung, sudah belasan tahun ini ya. Jadi yang satu nuntut ilmu, yang satu ibadah di atas gunung gitu. Masya Allah. Tidak pulang-pulang, tidak. Akhirnya tunjukkan di mana gunungnya. Gunungnya di tempat sini diberi petunjuk. Akhirnya berangkat dia ke sana. Berangkat sampai di atas gunung itu dia berjumpa dengan temannya. Sampai di sana, dia berpelukan luar biasa, rindunya sudah belasan tahun gak ketemu. Sampai akhirnya, singkat ceritanya, mereka saling ngobrol. Kemudian temannya yang sekolah tadi menuntut ilmu itu bertanya, apa saja yang kamu lakukan di sini? Oh, saya beribadah terus selama belasan tahun ini. Saya melakukan ibadah terus-menerus. Kagum ini temannya ini. Kemudian tanya, ada kalung yang dia kenakan. Dia tanya, wah itu kalung yang kamu kenakan itu kalung apa kok bagus sekali? Oh ya, kalung ini saya kenakan setiap saya melakukan ibadah, menunjukkan penghormatan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau mau berjumpa dengan Allah, saya pakai baju yang terbaik, saya pakai kalung ini, saya mau menghormat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Masya Allah. Kalungnya itu bagus banget. Dari apa itu kalung itu terbuat? Ini terbuat dari tulang anjing. Hah? Dari apa? Dari tulang anjing. Dari tulang anjing. Sejak kapan kamu kenakan kalung ini? Ya kira-kira sudah 10 tahun. Tidak kamu lepas, tidak pernah saya lepas. Setiap sholat juga kamu pakai kalung ini. Ya, kamu harus qadha sholatmu selama 10 tahun. Ibadahnya luar biasa, punya semangat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-garanya pakai kalung dari tulang anjing. Ini orang di zaman dulu kan suka pakai kalung dari tulang-tulang gitu ya. Kalau sekarang tidak ada Ustaz, sekarang kemungkinan ada, tapi bentuknya mungkin bukan tulang anjing yang ekstrim seperti itu. Mungkin dia ngantongi dompetnya dari kulit apa yang tidak jelas gitu lah. Kulit yang najis kita sudah bahas juga itu kan. Ada dabah menyamak itu apa saja. Kulit yang sah disamak, ada yang tidak sah untuk disamak. Ada yang kalau menyamaknya prosesnya tidak benar, jatuhnya jadi seperti bangkai hukumnya. Kalau kita bawa di sholat ya tidak sah sholatnya. Nah seperti apa Ustaz? Ini sudah kita bahas. Silakan nanti merujuk ke rekaman yang di masa beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita lanjutkan. Begitu juga pada badan, begitu juga pada tempat. Kemudian satrul aurah. Syarat sah berikutnya adalah menutup aurat. Aurat itu aurat laki-laki, ada aurat laki-laki, ada aurat wanita. Nanti akan kita pelajari di bab berikutnya, ada pembahasan khusus mengenai aurat ini. Yang jelas kita harus mengetahui dulu di antara syarat sahnya sholat adalah aurat tertutup. Kalau auratnya terbuka sedikit maka tidak sah. Sebaliknya,
bagian yang harus terbuka kalau kita tutup jadi tidak sah. Di antara bagian yang harus terbuka adalah dahi, jabhah maksyufah. Nanti akan kita lihat di syarat-syarat yang lain ya. Jabhah maksyufah. Orang waktu mau sholat dahinya harus terbuka. Kalau sekarang banyak sekali pemandangan orang pakai kopiah dahinya sampai tertutup waktu sholat, sehingga dia waktu sujudnya di atas kopiahnya, dahinya tidak menyentuh tempat sujud, maka sholatnya tidak sah. Atau wanita mengenakan mukena sampai ketutup semuanya, dahinya tidak terlihat, dia sujud di atas mukenanya, bukan di atas tempat sujud, dahinya tidak terbuka, tidak sah. Ada orang mau mengikuti sunnah Nabi pakai sorban, ya bagus tidak? Bagus, tapi serbannya sampai di sini. Waktu sujud dia sujud di atas serbannya, tidak sah, tidak sah sholatnya. Ada bagian yang harus terbuka, ada bagian yang harus ditutup. Nah, banyak sekali perempuan yang sholat pakai mukena, tapi mukenanya tidak rapat sehingga lehernya terlihat, sholatnya jadi tidak sah. Atau rambutnya keluar, tidak sah, terlihat rambutnya tidak sah, harus tertutup. Nanti akan kita bahas khusus di bab batasan aurat laki-laki dan wanita. Nah, kemudian bahan yang untuk menutup aurat tadi harus berbentuk benda, materi. Kalau tidak berbentuk materi maka tidak sah. Umpamanya, dan harus meliputi badan kita. Umpamanya saya ceritakan di pertemuan yang lalu, umpamanya ini kalau badannya dicat, nah, sah atau tidak? Kan tertutup ya. Karena yang dinamakan menutup aurat itu menutup warna kulit. Kalau kita pakai baju terbuat dari benda, materi, kemudian menyelimuti badan kita, tapi warna kulit kita terlihat, maka tidak sah. Dianggap kita tidak menutup aurat di waktu sholat, tidak sah. Jadi warna kulitnya harus tidak boleh terlihat. Tapi kalau saya bisa menutup warna kulit saya tapi tidak menggunakan benda yang menyelimuti saya, contohnya seperti dicat. Kan sekarang banyak itu ya, orang yang mengecat tubuhnya sama dengan telanjang, tidak boleh itu ya, terbuka auratnya. Atau saya masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar, lampu saya matikan, saya kunci, saya sholat, tapi tidak pakai apa-apa, sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena kamar, ruangan, dan kegelapan itu bukan merupakan benda yang menyelimuti saya. Kalau saya masuk ke dalam air yang keruh, tapi tidak pakai baju, kan nggak kelihatan juga, itu menyelimuti saya, nggak sah juga, tidak diperbolehkan. Harus materi yang bisa menyelimuti saya. Nah, kemudian selanjutnya lagi adalah istiqbalul kiblah. Ini sekedar refresh ya, libur lama ini soalnya. Istiqbalul kiblah, syarat sah berikutnya adalah menghadap ke arah kiblat. Yang dimaksud kiblah adalah ainul Ka'bah. Ada yang mengatakan kalau kamu di dalam Masjidil Haram maka kamu wajib menghadap Ka'bah dari arah manapun, harus menghadap ke arah Ka'bah. Kalau di luar Masjidil Haram wajib menghadap Masjidil Haram. Kalau di luar Mekah wajib menghadap ke kota Mekah. Nah, sholat fardu harus menghadap ke arah kiblat. Kiblat kita adalah Ka'bah. Apa yang menghadap ke arah Ka'bah? Bukan wajah. Yang menghadap ke arah Ka'bah bukan wajah, tapi dada. Nah, ini banyak orang nggak paham juga. Ada orang sholat berdesak-desakan karena softnya mau rapat, maksudnya bagus nggak? Bagus. Tapi kalau terlalu rapat juga nggak bagus. Ada yang sudah pas, sudah rapat, ini memaksakan diri. Kata ada ceritanya nih ya, seorang ulama, soft lurus rapat, softnya sudah rapat, ada orang di belakang memaksa maju ke depan, sehingga softnya semua jadi miring semuanya. Kata dia, kamu kenapa maju ke depan? Sudah betul-betul di belakang. Ya sebab kalau ada jeda,
nanti tengah-tengahnya ada setan seperti yang disebutkan di hadis itu. Tengah-tengahnya ada setan. Ya sekarang setannya kamu. Kamu ini ada di tengah-tengahnya orang, di setannya kamu. Terlalu rapat juga nggak bagus. Akhirnya jika bisa merusak kekhusyuan. Nah, sewajarnya saja. Di zaman Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam hadis, yang rapat itu bukan kaki, tapi yang rapat adalah mangkip. Bahu dengan bahu itu rapat, kaki tidak rapat. Kakinya tidak rapat, jadi bukan kakinya yang ditempelkan, tapi bahunya yang ditempelkan. Itu yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Nah, kalau kaki itu antara kaki yang satu dengan kaki yang lain boleh ada jeda. Walaupun tidak dibenarkan juga kalau jedanya terlalu jauh, terlalu besar. Jedanya sampai ada yang menyimpulkan ulama bisa disisipi anak kambing yang kecil. Jadi lumayan ada jedanya, tidak ada masalah kan itu. Yang tidak boleh ada jeda adalah bahu, dan itu pun bahu tidak harus menempel banget gitu. Sehingga yang terjadi banyak juga pemandangan kita lihat soft terlalu rapat sehingga sholatnya miring gini, sholatnya tidak sah. Kalau sholat kita bahunya sampai miring seperti ini, tidak sah karena bahu kita tidak menghadap ke arah kiblat. Kalau wajah kita nengok ke kanan, nengok ke kiri, sah atau tidak sholatnya? Sah. Asal dadanya menghadap ke arah kiblat. Walaupun orang kalau sholatnya nengok kiri, nengok kanan berarti tidak khusyuk. Dia tidak beradab. Nah, kita kalau membahas fikih sama membahas tasawuf lain lagi nanti ya. Ini kan yang kita bahas ilmu fikih. Kalau fikih itu adanya sah sama batal. Nah, kalau kita beribadah kepada Allah berdasarkan fikih saja nggak cukup, harus ada tasawufnya. Tasawuf itu etika dalam beribadah, itu penting juga. Kemudian selanjutnya lagi adalah dukhulul waqt, masuk waktu. Masuk waktu bagi sholat yang terikat dengan waktu. Sholat itu ada yang terikat dengan waktu, ada yang terikat dengan sebab. Sholat yang terikat dengan waktu, maka sholat itu tidak bisa dilakukan kecuali di waktu tertentu. Contohnya, sholat fardu. Sholat fardu itu tidak bisa kita pindah-pindah waktunya karena dia terikat dengan waktu. Sholat qabliyah, sholat ba'diyah terikat dengan waktu. Sholat duha terikat dengan waktu. Tidak bisa saya sholat duha setelah zuhur. Tidak bisa, sholat duha itu di waktu duha. Begitu juga sholat-sholat lainnya yang terikat dengan waktu. Umpamanya sholat sunnah witir. Sholat witir terikat dengan waktu. Qabliyah, ba'diyah terikat dengan waktu. Ada sholat-sholat yang terikat dengan sebab. Sholat yang terikat dengan sebab, sholat itu bisa dilakukan di kapanpun asal sebabnya ada. Asal terdapat sebabnya. Kapan waktunya? Kapanpun. Contohnya, tahiyatul masjid. Itu terikat dengan sebab. Sebabnya apa? Masuk ke masjid, kemudian sholat. Sholat sunnah wudu. Itu terikat dengan sebab. Sholat sunnah istikharah. Terikat dengan sebab. Jadi jangan kita tanya ke orang, sholat istikharah itu kapan? Sholat istikharah itu kapanpun. Kapan kamu mau istikharah? Ada sebabnya. Saya mau istikharah. Kamu sholat. Sholat sunnah wudu terikat dengan sebab. Sholat sunnah safar, orang kalau mau berpergian disunnahkan dia melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah ketika mau pergi dan sholat sunnah ketika pulang dari perjalanan jauh. Rasulullah SAW itu disebutkan di dalam riwayat, kalau pulang dari perjalanan jauh dia tidak langsung menuju rumahnya, langsung menuju masjid terlebih dahulu melakukan sholat sunnah safar. Sholat sunnah pulang dari perjalanan jauh. Setelah itu tidak ke rumah istri-istrinya dulu, pergi ke rumahnya putrinya Sayyidah Fatimah Zahra,
bertemu dengan putrinya terlebih dahulu, baru dia pergi menemui istri-istrinya. Nah, itu kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu pula sholat fardu harus ada waktunya. Waktu itu diketahui dengan apa? Nanti kita bahas. Ada pembahasan khusus mengenai waktu. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, isya dan subuh. Bisa diketahui waktu itu dengan ilmu atau dengan ijtihad atau dengan kabar dari orang yang bisa dipercaya. Kalau di Indonesia ini kita tidak perlu beristihad lagi karena masjid ada ratusan. Di Kampung Hutan sini aja, di Ciputat ini ada berapa masjid. Kadang-kadang kalau adzan kita bingung mau jawab yang mana ini. Bertumpuk-tumpukan ini adzannya ini. Jadi tidak perlu saya mau belajar istihad waktu sholat. Ini adzan sudah itu menunjukkan waktu sholat. Menunjukkan waktu sholat, di antaranya adzan itu pemberitahuan waktu sholat. Nah, kalau kita berada di daerah yang luar, di luar sana, atau kita di gunung, atau kita di hutan yang tidak ada masjid di sekitar itu, atau di daerah yang mayoritas penduduknya non muslim, tidak ada adzan, tidak terdengar adzan, nah, maka kita harus tahu waktu sholat terlebih dahulu di daerah tempat kita berada. Nah, harus berijtihad. Nanti akan kita pelajari juga bagaimana caranya berijtihad menentukan ini sudah masuk waktunya sholat atau tidak. Nah, yang paling membingungkan juga kalau kita di atas pesawat. Zaman sekarang di atas pesawat, kalau pesawat jaraknya 1 jam 2 jam gampang. Kalau perjalanan jauh yang sampai 9 jam di atas pesawat itu sudah masuk waktu apa saja itu. Loh, di pesawat wajib sholat, wajib sholat. Sholat itu dimanapun ini ya. Kita dalam keadaan perang saja masih diwajibkan sholat, apalagi di atas pesawat. Banyak orang tidak tahu. Pergi perjalanan jauh, mau pergi umroh, di pesawat tidak sholat ya. Loh, kenapa tidak sholat? Ya kan di pesawat. Nanti kalau sudah turun saya sholat. La ilaha illallah. Nah, tetap wajib sholat. Nah, bagaimana caranya saya tahu waktu sholat? Ya harus belajar bagaimana caranya. Sekarang fasilitas semua dimudahkan. Kadang-kadang di pesawat itu sudah ada waktu sholatnya. Di HP kita sendiri saja kita bisa tahu waktu sholat di segala tempat. Subhanallah, diberi kemudahan oleh Allah. Dulu orang mau tahu waktu susah, padahal orang minatnya sholat luar biasa. Sekarang mengetahui waktu sholat gampang, tapi peminat sholatnya sedikit. HP-nya semua ada waktu sholat, tapi sholatnya telat semuanya ya. Sholatnya telat semuanya, padahal HP-nya itu rajin mengingatkan dia waktu sholat. Kiblat juga ada, aplikasinya kiblat ada, aplikasi waktu sholat ada, tapi yang sholat masih nonton sinetron, masih main game, masih melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sehingga sholatnya tertunda-tunda. Semoga Allah menjadikan kita, keluarga kita, anak keturunan kita ahlus shalah, insyaallah. Kemudian kita lanjutkan sedikit, tinggal beberapa syarat lagi. Wal ilmu bi fardiyatiha. Di antara syarat sah sholat yang lain adalah mengetahui kewajiban sholat. Al ilmu bi fardiyatiha, mengetahui hukum fardu sholat wajib. Akan sah sholat saya jika saya tahu sholat yang saya kerjakan ini, sholat 5 waktu itu adalah hukumnya wajib. Berarti kalau saya punya keyakinan, punya pengetahuan, sholat subuh itu sunnah. Walaupun saya sholat subuh terus tidak pernah meninggalkan, tapi kalau di dalam ilmu saya sholat subuh itu hukumnya sunnah, sholat saya tidak sah. Tidak sah sholat saya. Sholat zuhur itu sunnah, atau sholat isya itu sunnah. Tidak bisa. Kamu harus belajar terlebih dahulu bahwa hukum sholat 5 waktu itu adalah fardu. Hafidhu ala sholawat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat suci Al-Quran,
jagalah sholat-sholat, yaitu 5 sholat itu, wassalatil wusta, dan sholat yang di tengah-tengah itu khilaf di antara ulama sholat apa itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wa alla ya'taqid fardhan min furudiha sunnatan. Tidak memiliki keyakinan bahwa salah satu rukun dari sholat itu adalah sunnah. Tidak memiliki pengetahuan atau keyakinan bahwa salah satu hal yang wajib digerakkan-gerakan atau ucapan sholat itu adalah sunnah. Contohnya, saya sholat subuh. Sholat subuh hukumnya apa? Wajib. Nah, ini berarti sudah mengikuti syarat ini ya. Kamu paham sholat subuh itu wajib? Ya. Al-Fatihah hukumnya apa? Wajib. Betul. Rukuk wajib. Iktidal wajib. Sujud sunnah. Nah, karena kamu memiliki keyakinan sujud sunnah, sholat kamu tidak sah. Jadi di antara syarat sah berikutnya adalah tidak meyakini sesuatu yang wajib pada perbuatan sholat itu adalah sunnah. Kalau saya meyakini salah satu rukun sholat itu sunnah, maka sholat saya tidak sah. Nah, berarti penting sekali bagi saya untuk mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah. Nah, harus mengetahui, harus belajar. Nah, pertanyaannya sekarang kalau saya nggak belajar, ini kan ada perbedaannya orang yang belajar dan orang awam. Nah, Ustaz, kalau ini hukum diterapkan, orang awam di sana semua sholatnya nggak sah nanti, karena mereka nggak belajar mana yang rukun, mana yang sunnah. Nah, jadi bagaimana? Yang tidak diperbolehkan adalah meyakini salah satu rukunnya sunnah. Kalau umpamanya orang di luar sana meyakini seluruh perbuatan sholat wajib, doa iftitah wajib, padahal doa iftitah itu sunnah. Tasbih pada waktu rukuk, pada waktu sujud wajib, padahal itu sunnah. Orang kalau rukuk Allahu Akbar nggak baca apa-apa, sah? Sah, karena bacaan di waktu rukuk itu sunnah, bukan wajib. Tapi dia meyakini itu wajib, sah atau tidak? Sah. Tetap sah sholatnya. Kalau dia meyakini seluruh perbuatan dan ucapan di sholat itu wajib, yang sunnah juga wajib, dia yakini yang sunnah itu wajib, maka dia selamat. Karena yang tidak diperbolehkan adalah meyakini salah satu yang wajib adalah sunnah. Nah, itu yang pertama. Gambaran yang kedua, kalau di luar sana meyakini bahwa di sholat itu ada bagian-bagian yang wajib, ada bagian-bagian yang sunnah. Yang mana yang sunnah, yang mana yang wajib, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah mana saya tidak tahu, yang wajib mana saya juga tidak tahu. Maka sholatnya tetap sah. Tetap sah. Karena dia tidak menentukan mana yang rukun itu adalah sunnah. Jadi yang jadi masalah kalau dia sampai meyakini menentukan salah satu ibadah yang wajib adalah sunnah. Kalau dia tidak menentukan, ya memang betul ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, walaupun antara Ibn Hajar dan Imam Romli ada perbedaan. Kalau Ibn Hajar ini boleh menjadi keyakinan orang awam ataupun orang yang sudah belajar, orang berilmu, yaitu orang yang pernah belajar tentang rukun-rukun dan sunnah-sunnah sholat. Kalau dia disuruh mengingat-ingat, dia tidak tahu. Pokoknya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah, tidak tahu saya. Ya tetap sah menurut Ibn Hajar. Baik yang belajar, yang sudah pernah belajar, ataupun yang masih awam. Imam Romli tidak demikian. Kalau Imam Romli untuk orang awam itu tetap sah. Tapi untuk orang yang sudah punya kesempatan belajar tidak sah. Nah, ini jadi salah sendiri sekarang belajarnya. Harus tahu mana yang wajib, harus tahu mana yang rukun di dalam
sholat. Kalau tidak tahu, anggap saja semua wajib. Anggap semua wajib. Harus tahu mana yang rukun. Karena nanti kita akan mempelajari secara khusus rukun-rukun sholat. Rukun-rukun itu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau sampai ditinggalkan, sholat kita tidak sah. Yang terakhir adalah wajtinabul mubtilat. Syarat sah sholat yang terakhir adalah menghindari hal-hal yang membatalkan sholat. Ya sudah jelas kalau dia tidak menghindarinya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Jadi di antara syarat sahnya sholat adalah tidak melakukan perbuatan yang bisa membatalkan sholat. Apa saja itu hal-hal yang membatalkan sholat? Nanti akan kita pelajari lebih khusus pada babnya. Kemudian ada yang menambahkan syarat sah sholat yang tidak disebutkan di matan kitab Safinatun Najah ini. Diantaranya adalah Islam dan mumayyiz. Orang yang bukan Islam, non-Muslim, kalau dia sholat, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak diwajibkan sholat, dan kalau dia sholat, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya harus Islam terlebih dahulu. Loh, orang yang tidak wajib sholat ya pasti sholatnya jadi tidak sah lah. Belum tentu. Ada orang yang tidak wajib sholat, tapi kalau dia sholat, sholatnya diterima. Sholatnya siapa? Sholatnya anak yang belum balik. Dia belum wajib sholat. Yang belum balik, kan syarat wajibnya sholat diantaranya adalah Islam, balik. Berarti kalau belum balik, dia belum wajib. Kalau dia belum balik tapi dia sholat, sah sholatnya asal dia sudah mumayyiz. Nah ini makanya mumayyiz itu termasuk syarat sahnya sholat. Kalau balik syarat wajib sholat. Nah orang yang mau sholat, mau sah sholatnya, walaupun dia belum balik, dia harus mumayyiz terlebih dahulu. Apa mumayyiz? Mumayyiz itu ada definisi yang bermacam-macam. Mumayyiz itu dari kata mayyaza yumayyizu, bisa membedakan. Maksudnya bisa membedakan mana yang buruk buat bahaya buat dirinya, mana yang manfaat buat dirinya. Artinya sudah mulai berakal. Ada juga yang menafsirkan mumayyiz itu ketika kita mengajak bicara anak tadi, dia sudah bisa menjawab dengan benar sesuai dengan pertanyaan kita, maka dia termasuk anak yang sudah mumayyiz, kira-kira usianya 7 ke atas, 7 tahun ke atas. Nah, kalau usianya 6 tahun sudah mumayyiz, ya sah sholatnya. Pokoknya kalau dia sudah mumayyiz, itu sholatnya sah. Kalau belum mumayyiz, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, dia berarti tidak perlu sholat. Perlu diajar sholat, diajak sholat. Walaupun sholatnya mesti nengok kanan, nengok kiri, sudah tidak apa, biasakan dia sholat. Asal kalau mau diajak sholat di masjid harus bersama orang tuanya. Sebelum dia dibawa ke masjid, diberitahu terlebih dahulu, nah ini masjid tidak sama dengan rumah. Kalau di masjid harus sopan, harus duduk yang benar. Oh Ustaz, apa bisa Ustaz? Harus bisa. Orang tua itu kalau memberitahu tidak sekali, ya setiap hari, setiap kali harus diberi tahu. Jangan kalah dengan tempat peribadatan yang lain. Gereja, itu anak kecil, ya tenang, di dalam tidak ada anak kecil teriak-teriak di gereja. Bayangkan itu, keyakinannya tidak benar menurut kita kan tidak benar. Kok bisa itu anak kecil duduk di samping orang tuanya, duduk tenang? Oh Ustaz, tenang itu tidur, ya tidak apa-apa tidur, tapi kan nggak rame, nggak ganggu yang lain gitu kan. Tapi kalau anak kita berangkat ke masjid, kita biarkan begitu saja, ganggu ibadahnya orang, dosa, yang dosa bapaknya, yang berdosa bapaknya, karena mengganggu ibadahnya orang lain. Nah jadi bagaimana kalau saya mau membiasakan anak saya itu ke masjid? Didampingi orang tuanya, atau didampingi kakaknya, atau didampingi siapapun yang bisa meluruskan dia. Dan yang lebih dari semua itu, selalu dibisikkan, diberitahu anak itu
masjid itu tempat ibadah, tempat yang mulia, tidak boleh berbuat aneh-aneh di masjid. Sebab di dalam riwayat lari di masjid itu bisa memendekkan umur. Kita ngutus anak kita ke masjid, umurnya pendek semua, nanti lari-lari di masjid itu ya. Walaupun hadisnya dhaif itu, tapi itu ada betul riwayatnya. Orang yang lari di masjid, lari-lari di masjid, pendek umurnya, cepat matinya ya. Nah, beritahu anak-anak kita harus beradab di rumah Allah. Itu rumahnya Allah SWT. Nah, tapi yang paling penting orang tuanya harus memberi contoh. Kalau mau masuk ke masjid, tunjukkan sikap bahwa dia sedang bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya anak ini tahu juga ada takdim, penghargaan terhadap rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam fikih juga dipelajari tidak boleh mengotori rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita buang kuku di situ hukumnya haram. Nah, zaman sekarang ngerokok di masjid. Dan masjid itu kan harusnya diharumkan, diwangikan gitu ya. Bukan dirokoi masjid itu. Mau merokok boleh enggak? Boleh, tapi di luar masjid. Kalau di dalam masjid jangan merokok. Bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Bidayatul Hidayah dikutip oleh Imam Ghazali, orang di dalam masjid tidak boleh berbicara dunia. Kalau kamu, kata Rasulullah, lihat orang jualan di masjid, berjualan di dalam masjid, angkat tanganmu, doakan, ya Allah, jangan jadikan jualannya itu untung, jadikan jualannya bangkrut, rugi. Loh, kok jahat? Itu yang nyuruh Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya dia kapok, tidak jualan di masjid lagi, dan orang lain juga tidak mengikuti dia jualan di masjid. Di masjid tidak boleh jualan baju tidak boleh, jualan kopi yang tidak boleh, jualan apalagi jualan partai. Sekarang jualan partai di masjid di mana-mana. Kita jangan ikut-ikut ini ya. Misi tahun 2024 sudah ribut, dari sekarang kita mau dilibatkan, jangan mau dilibatkan. Partai kita adalah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak ikut siapa-siapa. Nah, ini hargai masjid. Subhanallah. Semoga yang sedikit ini mendatangkan manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti dalam perbuatan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawba taghsir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin lil-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma. Amin Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi indada tashi suhbi walhamdu lillahi fil bad'i wat tanahi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa